sebuah tasbih untuk meyakinkan Hadratus Syekh. Maka kemudian Hadratus Syekh bertanya lagi kepada Raden As'ad Syamsul Arifin, apa pesan beliau Syekhona Khalil? Jawabnya sampai diulang 3 kali, ya Jabbar, ya Qahhar, ya Jabbar, ya Qahhar, sampai 3 kali. Kalau kita melihat dari 2 pesan ini, kemudian 1926 baru Hadratus Syekh itu mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, maka kita mendapatkan bahwa Jam'iyah ini tidak main-main didirikan. Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini butuh proses yang panjang untuk bisa berdiri dengan kokoh dan kemudian menjadi besar, bahkan sekarang menjadi Jam'iyah terbesar di dunia. Survei tahun 2022 yang terbaru dari Al-Fara Institute menyebutkan bahwa orang yang mengaku Nahdlatul Ulama di Indonesia ini dari jumlah umat Islam, jumlahnya ada 59,2% dari penduduk Indonesia. Ini sebuah potensi yang luar biasa bahwa Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini maka tergantung pula hiruk pikuknya, merah putihnya pada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, saya juga hanya ingin menyitir 2 pesan berdirinya Nahdlatul Ulama itu kepada para pengurus yang baru saja dilantik. Yang pertama, tongkat komando. Tongkat komando itu diibaratkan dari Syekhona Khalil itu adalah sebagai tongkat mujizatnya Nabi Musa. Maka ketika diberikan tongkat komando itu, berarti kita diberikan amanah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nahdlatul Ulama itu bukan hanya sebagai jam'iyah saja, tetapi sekaligus sebagai pedoman kita, pegangan kita untuk melangkah dalam kehidupan di dunia ini. Maka dari itu, beruntunglah kita tidak hanya sebagai seorang warga Nahdlatul Ulama, tetapi sebagai pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sehingga Hadratus Syekh di Qanun Asasi pembukaannya maka mengajak, mari kita berbondong-bondong dengan riang gembira masuk di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena apa? Ketika kita bisa masuk di Jam'iyah NU ini, berarti kita termasuk orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tongkat komando berarti mengandung maksud pula bahwa Nahdlatul Ulama ini harus dikelola dengan sistem kepemimpinan yang baik. Ada Rais Suriah yang harus kita taati, yang fatwa-fatwanya Rais Suriah itu menjadi pedoman bagi kita. Garis kebijakan Nahdlatul Ulama di ADART kita itu berada di bawah komando Rais Suriah. Maka Tanfidiyah harus sami'na wa ta'na apapun yang menjadi garis kebijakan dari Rais Suriah. Berikutnya pula, tidak cukup banyak tongkat komando, tapi NU juga butuh tasbih. Artinya apa? Islam, Quran, hadis, ijma' qiyas tidak cukup kita jadikan sebagai pegangan, tetapi kita perlu juga memikirkan terkait dengan kehidupan sosial keagamaan, sehingga tongkat itu pun bisa merontokkan daun-daun untuk makan binatang-binatang.
tongkatnya Nabi Musa. Artinya apa? Nahdlatul Ulama itu juga bisa memiliki misi untuk mensejahterakan warganya. Maka tugas kita sebagai pengurus adalah bagaimana tongkat yang diberikan kepada kita itu bisa mensejahterakan warga Nahdlatul Ulama dengan merontokkan daun-daun yang hijau itu untuk kesuburan dan kemakmuran serta makan binatang-binatang yang diisyaratkan dalam Quran surat Toha tersebut. Demikian juga bahwa Nahdlatul Ulama itu punya manfaat lain yang diberikan dengan berbagai tugas dan tanggung jawab kepada kita semua, sehingga tadi ada lembaga-lembaga, ada LDNU ngurusi dakwah, ada LTMNU yang ngurusi masjid-masjid, sehingga kalau ada masjid-masjid kita yang kosong itu kerjasama yang baik antara LDNU dan LTMNU untuk bisa memakmurkan syiar masjid-masjid dan musola-musola kita. Maka ada namanya LPNU untuk membangun perekonomian Nahdlatul Ulama. Ada namanya LKNU agar warga NU juga bisa sehat-sehat semuanya. Ada namanya Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama agar segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita waqi'iyah ini semuanya bisa terselesaikan dan ada rujukan-rujukan agamanya bagi kita semua. Ini penting. Tetapi yang lebih penting itu adalah ya Jabbar ya Qahar, bahwa kuatnya kita Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu tidak hanya sekedar tasbih dipakai untuk kalungan, tetapi tasbih kita harus kita gerakan. Ya Jabbar ya Qahar dengan isyarat tasbih. Ini luar biasa. Tasbih artinya harus terus bergerak, bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini harus selalu digerakkan. Kita gerakan bersama-sama, dan menggerakkan tasbih ini harus memberikan nilai-nilai yang manfaat kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Jam'iyah ini tidak ada artinya sebagai Jam'iyah yang besar kalau tidak ada harokah. Maka sebagai pengurus Nahdlatul Ulama tidak cukup ayyakuna aliman, tidak cukup alim, tapi juga ayyakuna muharrikan, sekaligus juga harus sebagai penggerak, menggerakkan tasbih-tasbih kita agar tasbih-tasbih kita yang kita bacakan, yang kita wiridkan itu bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dan tidak cukup hanya dengan tongkat dan tasbih itu saja, tetapi benar-benar Jam'iyah ini mampu hadir di tengah masyarakat kita, di tengah umat kita, menjawab tantangan-tantangan dan kebutuhannya. Maka nun sewu, karena ini nanti dilanjutkan dengan musyawarah kerja, kami berpesan musyawarah kerja itu berarti memusyawarahkan apa yang akan dikerjakan, bukan memusyawarahkan apa yang diinginkan. Seringkali saya berpesan program itu nggak usah muluk-muluk, nggak usah banyak-banyak. Program itu cukup menginventarisir kebutuhan jamaah. Apa yang menjadi kebutuhan jamaah kita cukupi, itu sudah luar biasa. 24 jam nggak tahu leren jenengan ikut sebagai pengurus. Dan lembaga yang ada itu kalau kita hitung ada 17 lembaga. Kalau semuanya ada, kalau semuanya dibentuk itu ada 17 lembaga. 17 lembaga itu memenuhi seluruh hajat kebutuhan hidup masyarakat dan warga Nahdlatul Ulama. Mulai dari urusan ruhaniyah sampai urusan jasmaniyah, urusan sosial keagamaan sampai urusan persoalan ekonomi dan kesejahteraan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama sebagai pengurus ini kita niati dengan ikhlas, niat hikmah di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Insya Allah
Mudah-mudahan ketika niat kita ikhlas, hikmah di Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, maka insya Allah kehidupan kita, langkah-langkah kita, perjuangan kita, dan hikmah kita itu menjadi hikmah yang barokah fid dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya kira ini yang menjadi pesan untuk kita semua bersama-sama melanjutkan apa yang menjadi pesan-pesan ulama-ulama muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, agar kita mampu mendorong jamaah-jamaah kita mau berjam'iyah. Insya Allah kalau jamaah terlayani dengan baik kebutuhannya, maka mereka merasa bahwa Jam'iyah hadir di tengah-tengah mereka, dan mereka dengan sukarela, sebagaimana di Qanun Asasi, Hadratus Syekh mengatakan mereka berbondong-bondong dengan senang riang gembira masuk ke Jam'iyah Nahdlatul Ulama, bukan dengan terpaksa. Mereka masuk ke NU itu bukan karena terpaksa atau atau apa, tapi dengan riang gembira karena mereka merasa terlayani, kebutuhan-kebutuhan mereka, kebutuhan hajat hidupnya itu terlayani oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Insya Allah nanti mudah-mudahan Jam'iyah yang dititipkan Allah kepada kita semua ini, insya Allah menjadi Jam'iyah yang diisyaratkan oleh Syekhona Khalil sebagai ashabul haq wa ashabul qaror. Kitalah yang hak dan kitalah yang nanti akan memegang kunci kehidupan dunia ini. Insya Allah di 2026 nanti Nahdlatul Ulama genap dalam usia 1 abad, dan temanya luar biasa, merawat jagat, membangun peradaban. Ini tema yang melekat di kita bahwa Nahdlatul Ulama saat ini harus merawat jagat, artinya merawat pendidikan, merawat ekonominya, merawat kesehatannya, merawat seluruh kebutuhan-kebutuhan jagat raya ini, dan membangun peradaban dengan maksud bahwa bangunan-bangunan yang dibangun oleh NU ini harus betul-betul bangunan yang memiliki peradaban tinggi, li'ila'i kalimatillahi hiyal ulya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita semua, diridhoi langkah-langkah kita, dan diberikan kemudahan oleh Allah SWT, diberikan kekuatan lahir batin untuk memegang tongkat amanah Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.